Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel pendidikan YH Education. Tutorial kali ini adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Materi yang akan dibahas adalah pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, transaksi yang berkaitan dengan penyetoran modal. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 1 Maret 2019 Tuan Rizky menyetor uang sebesar 40 juta rupiah sebagai modal awal untuk mendirikan usaha reparasi kendaraan bermotor dengan nama Rizky Motor. Berikut adalah pencatatan transaksinya pada persamaan dasar akuntansi. Ini adalah format persamaan dasar akuntansi. Ada kolom tanggal, kemudian ada kolom harta, ada kolom modal, dan kolom keterangan. Dalam persamaan dasar akuntansi, ada yang dinamakan sisi kiri dan sisi kanan. Dalam hal ini, sisi kiri adalah kelompok akun harta dan sisi kanan adalah kelompok modal. Kemudian di sini ada keterangan dalam ribuan rupiah. Artinya, dalam penulisan angka dicatat dalam ribuan rupiah agar pencatatannya lebih sederhana. Oke, lanjut ke transaksinya. Dari transaksi tanggal 1 Maret ini dapat dicatat pada persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Menyetor uang sebesar 40 juta rupiah. Transaksi ini mengakibatkan harta berupa kas bertambah sebesar 40 juta. Kemudian modal, yakni modal Tuan Rizky, bertambah sebesar 40 juta. Di sini dapat kita lihat bahwa sisi kiri, yakni kelompok harta, sebesar 40 juta dan sisi kanan, yakni kelompok modal, sebesar 40 juta. Jadi sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau sisi kiri balance dengan sisi kanan. Ini artinya pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang kedua adalah berkaitan dengan pembayaran sewa ruko. Contoh transaksinya,
pada tanggal 3 Maret 2019, Tuan Rizky menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha selama 1 tahun sebesar Rp19.200.000 tunai. Pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini berasal dari saldo akhir transaksi sebelumnya, yakni transaksi tanggal 1 Maret 2019, di mana saldo awalnya untuk kas sebesar 40 juta dan untuk modal Tuan Rizky sebesar 40 juta. Dan untuk transaksi tanggal 3 mengakibatkan harta berupa sewa dibayar di muka bertambah sebesar Rp19.200.000. Dan harta berupa kas berkurang sebesar Rp19.200.000. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, jika berkurang, maka angkanya harus diberi tanda kurung seperti ini. Ini artinya transaksinya berkurang. Kemudian, untuk mengecek apakah pencatatan ke dalam persamaan akuntansinya sudah benar atau belum, maka kita cek saldo akhirnya untuk transaksi tanggal 3. Kas 40 juta dikurangi 19.200.000 adalah 20.800.000. Kemudian untuk sewa dibayar di muka, ini dari transaksi tanggal 3, turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir sebesar 19.200.000. Kemudian untuk modal Tuan Rizky sebesar 40 juta, turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Oke, kita jumlahkan. Untuk saldo akhir kas 20.800.000 ditambah 19.200.000. Hasilnya adalah 40 juta. Jadi sama dengan sisi kanan sebesar 40 juta. Ini artinya pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar. Sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau sisi kiri balance dengan sisi kanan. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang ketiga berkaitan dengan pembelian perlengkapan. Contoh transaksinya, pada tanggal 5 Maret 2019 dibeli perlengkapan sebesar Rp10.600.000 dibayar tunai. Berikut adalah pencatatan transaksinya pada persamaan dasar akuntansi. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini adalah berasal dari transaksi sebelumnya,
yakni transaksi tanggal 3. Untuk transaksi tanggal 5 mengakibatkan harta berupa perlengkapan bertambah sebesar 10.600.000. Karena dibayar tunai, maka harta berupa kas berkurang sebesar 10.600.000. Kemudian kita cek apakah pencatatan ke persamaan dasar akuntansi sudah benar atau belum. Kita cek saldo akhirnya. Untuk kas 20.800.000 dikurangi 10.600.000, hasilnya adalah 10.200.000. Kemudian untuk perlengkapan dari transaksi tanggal 5 ini sebesar 10.600.000, turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Berikutnya untuk sewa dibayar di muka sebesar 19.200.000, tinggal turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Dan untuk modal tuan rezeki sebesar 40 juta, turunkan ke sini sama sejajar saldo akhir. Kemudian kita jumlahkan untuk sisi kiri 10.200.000 ditambah 10.600.000 ditambah 19.200.000, hasilnya adalah 40 juta, sama dengan sisi kanan sebesar 40 juta. Jadi sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau sisi kiri balance dengan sisi kanan. Ini artinya pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang keempat berkaitan dengan pembelian peralatan. Contoh transaksinya, pada tanggal 7 Maret 2019 dibeli peralatan sebesar 7.800.000, dibayar tunai sebesar 5.800.000 rupiah, dan sisanya dibayar kemudian. Pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini berasal dari transaksi sebelumnya, yakni transaksi tanggal 5. Kemudian untuk transaksi tanggal 7 mengakibatkan harta berupa peralatan bertambah sebesar 7.800.000. Karena dibayar tunai sebesar 5.800.000, maka harta berupa kas berkurang sebesar 5.800.000. Kemudian ada keterangan sisanya dibayar kemudian. Nah, ini akan menimbulkan utang, sehingga untuk utang, yakni utang usaha, bertambah sebesar 2 juta. Angka 2 juta ini berasal dari 7.800.000 dikurangi 5.800.000, hasilnya adalah 2 juta.
Oke, kita cek saldo akhirnya apakah pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sudah benar atau belum. Cara mencari saldo akhir adalah saldo awal dikurangi transaksi tanggal 7. 10.200.000 dikurangi 5.800.000, hasilnya adalah 4.400.000. Kemudian untuk pelengkapan, karena untuk tanggal 7 tidak ada transaksi untuk pelengkapan, maka saldo untuk pelengkapan sebesar 10.600.000 turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Kemudian untuk saldo sewa dibagi muka juga turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Juga saldo peralatan turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Untuk saldo utang usaha juga turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Dan untuk saldo modal juga turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Kemudian kita jumlahkan untuk sisi kiri, yakni kelompok akun harta. Yang pertama dari kas, kita jumlahkan saldo akhirnya. Kas sebesar 4.400.000 ditambah saldo pelengkapan sebesar 10.600.000 ditambah saldo akhir sewa dibagi muka sebesar 19.200.000 ditambah saldo peralatan sebesar 7.800.000. Hasilnya adalah 42 juta. Oke, yang sisi kanan juga kita jumlahkan. Untuk utang usaha saldo akhirnya 2 juta ditambah saldo akhir modal tuan rezeki sebesar 40 juta. Hasilnya adalah 42 juta. Oke, sisi kiri sama dengan sisi kanan sebesar 42 juta. Atau sisi kiri balance dengan sisi kanan sebesar 42 juta. Ini artinya pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang kelima berkaitan dengan penerimaan hasil usaha. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 9 Maret 2019 diterima hasil usaha sebesar Rp4.400.000. Berikut adalah pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini berasal dari transaksi sebelumnya, yakni transaksi tanggal 7. Untuk transaksi tanggal 9 ini mengakibatkan harta berupa kas bertambah sebesar 4.400.000 dan modal, yakni modal tuan rezeki, bertambah sebesar 4.400.000. Kemudian untuk kolom keterangannya, karena ini jenis pendapatan usaha, maka ditulis nama akunnya di kolom keterangan. Pendapatan jasa. Oke, kita cek apakah pencatatannya sudah benar atau belum. Kita cek saldo akhirnya. Untuk kas 4.400.000 ditambah 4.400.000, hasilnya 8.800.000. Kemudian untuk saldo perlengkapan
kita turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Untuk saldo sewa dibayar di muka sebesar 19.200.000 kita turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Kemudian untuk saldo peralatan sebesar 7.800.000 kita turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Untuk saldo utang usaha kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Kemudian untuk modal tuan rezeki saldo awalnya sebesar 40 juta ditambah 4.400.000, hasilnya adalah 44.400.000. Saldo akhir untuk sisi kiri yakni kelompok harta kita jumlahkan 8.800.000 ditambah 10.600.000 ditambah 19.200.000 ditambah 7.800.000, hasilnya adalah 46.400.000. Kemudian sisi kanan kita jumlahkan juga 2 juta ditambah 44.400.000, hasilnya adalah 46.400.000. Hasilnya sama, sisi kiri sama dengan sisi kanan sebesar 46.400.000 atau sisi kiri balance dengan sisi kanan. Oke, pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar. Baiklah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 6 berkaitan dengan pembayaran upah karyawan. Contoh transaksinya, pada tanggal 15 Maret 2019 dibayar upah karyawan sebesar Rp4.600.000. Berikut adalah pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini berasal dari saldo akhir transaksi sebelumnya, yakni transaksi tanggal 9. Kemudian untuk transaksi tanggal 15 pembayaran upah sebesar 4.600.000 mengakibatkan harta berupa kas berkurang sebesar 4.600.000 dan modalnya yakni modal tuan rezeki berkurang sebesar 4.600.000. Kemudian untuk kolom keterangan ditulis nama akunnya yakni beban upah. Oke, kita cek saldo akhirnya. Untuk akun kas 8.800.000 dikurangi 4.600.000, hasilnya adalah 4.200.000. Untuk perlengkapan saldo sebesar 10.600.000 turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Kemudian saldo sewa dibayar di muka sebesar 19.200.000 turunkan ke sini juga sejajar saldo akhir. Untuk saldo peralatan sebesar 7.800.000 kita turunkan ke sini juga sejajar saldo akhir. Kemudian untuk sisi kanan saldo utang usaha kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Dan untuk modal tuan rezeki saldo awalnya sebesar 44.400.000 dikurangi
4.600.000. Hasilnya adalah 39.800.000. Oke, kita jumlahkan untuk sisi kiri. 4.200.000 ditambah 10.600.000 ditambah 19.200.000 ditambah 7.800.000. Hasilnya adalah 41.800.000. Kemudian untuk sisi kanan 2 juta ditambah 39.800.000. Hasilnya 41.800.000. Jadi sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau sisi kiri balance dengan sisi kanan. Oke, untuk pencatatan transaksinya sudah benar. Baiklah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang ketujuh berkaitan dengan pembayaran pemakaian listrik. Contoh transaksinya, pada tanggal 19 Maret 2019 dibayar pemakaian listrik untuk bulan Maret sebesar Rp1.200.000. Berikut pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini berasal dari saldo akhir transaksi sebelumnya. Untuk transaksi tanggal 19 Maret, pembayaran pemakaian listrik sebesar Rp1.200.000 mengakibatkan harta berupa kas berkurang sebesar Rp1.200.000 dan modalnya, yakni modal tuan rezeki, berkurang sebesar Rp1.200.000. Kemudian untuk kolom keterangan, untuk jenis akun beban ditulis nama akunnya. Di sini nama akunnya adalah beban listrik. Oke, kita cek saldo akhirnya apakah pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar atau belum. Untuk kas, saldo awalnya 4.200.000 dikurangi 1.200.000, hasilnya 3 juta. Kemudian untuk saldo perlengkapan 10.600.000 kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Berikutnya untuk saldo sewa dibayar di muka sebesar 19.200.000 kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Berikutnya untuk saldo peralatan sebesar 7.800.000 kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Kemudian untuk saldo utang usaha sebesar 2 juta kita turunkan ke sini sejajar dengan saldo akhir. Dan untuk modal tuan rezeki, saldo awalnya sebesar 39.800.000 dikurangi 1.200.000, hasilnya adalah 38.600.000. Oke, kita cek saldo akhirnya. Apakah sisi kiri sama dengan sisi kanan? Apakah sisi kiri balance dengan sisi kanan? Oke, kita jumlahkan saldo akhirnya untuk sisi kiri. 3 juta ditambah 10.600.000 ditambah 19.200.000 ditambah 7.800.000. Hasilnya adalah 40.600.000 rupiah. Kemudian untuk sisi kanan 2 juta ditambah 38.600.000, hasilnya adalah 40.600.000 rupiah. Oke, sisi kiri sama dengan sisi kanan.
sisi kiri balance dengan sisi kanan. Ini artinya pencatatan transaksinya ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang ke-8 berkaitan dengan pemakaian perlengkapan. Contoh transaksinya, pada tanggal 25 Maret 2019, pemakaian perlengkapan selama bulan Maret sebesar Rp2.600.000. Berikut pencatatan transaksinya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini berasal dari saldo akhir transaksi sebelumnya. Untuk transaksi tanggal 25 Maret, pemakaian perlengkapan sebesar Rp2.600.000 mengakibatkan harta berupa perlengkapan berkurang sebesar Rp2.600.000 dan modal tuan rezeki berkurang sebesar Rp2.600.000. Kemudian untuk kolom keterangannya, karena ini adalah jenis beban, maka ditulis nama akunnya, beban perlengkapan. Oke, kita cek saldo akhirnya. Oke, untuk kas saldo awalnya 3 juta, turunkan saja ke sini sejajar saldo akhir. Kemudian untuk perlengkapan, saldo awalnya sebesar Rp10.600.000 dikurangi Rp2.600.000, hasilnya 8 juta. Kemudian untuk saldo sewa di badi muka, kita turunkan saja ke sini sejajar saldo akhir. Kemudian untuk saldo peralatan sebesar Rp7.800.000, kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Untuk saldo utang usaha kita turunkan juga ke sini sejajar saldo akhir. Dan untuk saldo modal tuan rezeki, saldo awal sebesar Rp38.600.000 dikurangi Rp2.600.000, hasilnya adalah 36 juta. Oke, kita jumlahkan saldo akhirnya. Untuk sisi kiri 3 juta ditambah 8 juta ditambah 19.200.000 ditambah 7.800.000, hasilnya adalah 38 juta. Untuk sisi kanan kita jumlahkan juga 2 juta ditambah 36 juta, hasilnya adalah 38 juta. Oke, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Sisi kiri balance dengan sisi kanan. Ini artinya untuk pencatatan transaksi ke persamaan dasar akuntansi sudah benar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang ke-9 berkaitan dengan pembayaran utang. Contoh transaksinya, pada tanggal 27 Maret 2019 dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebesar Rp1.400.000. Berikut pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Saldo awal ini berasal dari saldo akhir transaksi sebelumnya. Untuk transaksi tanggal 27 Maret, pembayaran sebagian utang mengakibatkan harta berupa kas berkurang sebesar Rp1.400.000 dan utang usaha berkurang sebesar Rp1.400.000. Berikutnya kita cek saldo akhirnya.
Untuk kas, saldo awalnya 3 juta dikurangi 1.400.000, hasilnya 1.600.000. Kemudian untuk pelengkapan, saldonya 8 juta, kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Kemudian untuk sewa dibayar di muka, saldo sebesar 19.200.000, kita turunkan ke sini juga sejajar saldo akhir. Untuk saldo peralatan sebesar 7.800.000, kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Kemudian untuk utang, saldo awalnya 2 juta dikurangi 1.400.000, hasilnya adalah 600.000. Kemudian untuk modal tuan rezeki, saldo sebesar 36 juta, kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Oke. Langkah berikutnya, jumlahkan saldo akhirnya. Untuk sisi kiri, saldo akhirnya 1.600.000 ditambah 8 juta ditambah 19.200.000 ditambah 7.800.000. Hasilnya adalah 36.600.000. Untuk sisi kanan, 600 ditambah 36 juta, hasilnya 36.600.000. Oke, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Sisi kiri balance dengan sisi kanan. Jadi pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansinya sudah benar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang ke-10 berkaitan dengan penarikan uang oleh pemilik. Contoh transaksinya, pada tanggal 30 Maret 2019, Tuan Rizky menggunakan uang perusahaan sebesar 400.000 untuk keperluan pribadi. Berikut pencatatan transaksinya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Saldo awal ini berasal dari saldo akhir transaksi sebelumnya. Kemudian untuk transaksi tanggal 30 Maret, penggunaan uang perusahaan sebesar 400.000 untuk keperluan pribadi mengakibatkan harta berupa kas berkurang sebesar 400.000 dan modal Tuan Rizky berkurang sebesar 400.000. Kemudian untuk kolom keterangannya, untuk Pripe ditulis nama akunnya Pripe Tuan Rizky. Berikutnya kita cek saldo akhirnya. Untuk kas, saldo awal sebesar 1.600.000 dikurangi 400.000, hasilnya 1.200.000. Kemudian untuk perlengkapan 8 juta. Kita turunkan saja ke sini sejajar saldo akhir. Kemudian untuk saldo sewa dibayar di muka sebesar 19.200.000, kita turunkan ke sini juga sejajar saldo akhir. Kemudian untuk saldo peralatan sebesar 7.800.000, kita turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Berikutnya saldo utang usaha sebesar 600.000, kita turunkan ke sini juga sejajar saldo akhir. Dan modal Tuan Rizky, saldo awalnya 36 juta dikurangi 400.000, hasilnya adalah 35.600.000. Oke, kita jumlahkan sisi kiri.
1.200.000 ditambah 8 juta ditambah 19.200.000 ditambah 7.800.000. Hasilnya adalah 36.200.000. Untuk sisi kanan 600 ditambah 35.600.000. Hasilnya adalah 36.200.000. Oke, sisi kiri sama dengan sisi kanan sebesar 36.200.000. Sisi kiri balance dengan sisi kanan sebesar 36.200.000. Jadi pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang ke-11 berkaitan dengan penerimaan hasil usaha. Contoh transaksinya adalah pada tanggal 31 Maret 2019 diterima hasil usaha sebesar Rp8.800.000. Diterima tunai sebesar Rp5.800.000. Sisanya dibayar kemudian. Berikut adalah pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini berasal dari saldo akhir transaksi sebelumnya, yakni transaksi tanggal 30 Maret 2019. Dari transaksi 31 Maret 2019, pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Diterima hasil usaha sebesar Rp8.800.000. Hal ini mengakibatkan modal tuan Rizky bertambah sebesar Rp8.800.000. Kemudian diterima tunai sebesar Rp5.800.000. Hal ini mengakibatkan harta berupa kas bertambah sebesar Rp5.800.000. Berikutnya, sisanya dibayar kemudian. Hal ini mengakibatkan harta berupa piutang usaha bertambah sebesar 3 juta. Kemudian, di kolom keterangan ditulis jenis akunnya, yaitu pendapatan jasa. Langkah berikutnya adalah kita cek apakah sisi kiri sudah sama dengan sisi kanan atau belum. Caranya adalah kita cek saldo akhirnya. Pertama, kas. Saldo awalnya Rp1.200.000 ditambah Rp5.800.000. Hasilnya adalah 7 juta. Kemudian piutang usaha sebesar 3 juta. Tinggal diturunkan ke sini sejajar saldo akhir. Berikutnya perlengkapan. Saldonya sebesar 8 juta. Turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Berikutnya sewa dibayar di muka. Saldonya Rp19.200.000. Tinggal turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Peralatan, saldonya sebesar Rp7.800.000. Turunkan ke sini sejajar saldo akhir. Kemudian utang usaha, saldonya Rp600.000. Turunkan ke sini sejajar saldo akhir.
Dan yang terakhir modal Tuan Rizky, saldonya 35.600.000 ditambah 8.800.000, hasilnya adalah 44.400.000. Oke, sekarang kita jumlahkan sisi kiri. 7 juta ditambah 3 juta ditambah 8 juta ditambah 19.200.000 ditambah 7.800.000, hasilnya adalah 45 juta. Kemudian sisi kanan 600 ditambah 44.400.000, hasilnya adalah 45 juta. Jadi sisi kiri atau ruas kiri sama dengan sisi kanan atau ruas kanan. Sisi kiri atau ruas kiri balance dengan sisi kanan atau ruas kanan sebesar 45 juta. Ini artinya pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar. Demikian tutorial tentang pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.